Hai semuanya, selamat datang di Ngobrol Santai Sejarah. Saya Sabrina yang hari ini sengaja bawa teh tarik biar tenggorokan makin adem. Saya Afif, saya bawa pisang goreng. Panas-panas gini, enaknya ngobrolin sejarah yang panas juga. Waduh Hafiz, jangan bikin pendengar pada kabur duluan dong. Santai aja gak sih, Sal? Topiknya ini seru banget loh. Rengas dengklok dan juga perumusan teks proklamasi yang katanya sih ada drama penculikan segala loh. Wah, beneran tuh, bukan hoax. Makanya, kita undang dua anak muda yang paham sejarah, tapi nggak pakai gaya guru Kiril. Yuk, kita sambut mahasiswa sejarah yang katanya hafal tahun tapi sering lupa hari. Kita sambut Zikra. Halo semuanya. Dan satu lagi, yaitu pegiat komunitas sejarah yang dramanya kadang-kadang itu kebangetan. Kita sambut teman-teman Mas Ahmad. Halo semuanya. Halo semuanya, saya Zikra. Jangan kaget ya kalau saya tiba-tiba nyanyi lagu lawas. Halo semuanya, saya Ahmad. Persiapan saya sebelum podcast, nonton saya tahu biar gaya ceritanya bisa lebay. Oke, serius dulu sih. Kan kalian anak sejarah nih. Jelasin dong sampai sebenarnya kenapa sih sampai terjadi penculikan ke Rengas Dengklok. Jadi gini nah, kamu bayangin lagi asik main Mobile Legends. Terus tim musuh mau nyerang ke base kamu tuh. Tapi tim kapten kamu tuh malah ikut aturan yang udah usang. Kesel kan kamunya? Kesel banget gak sih? Apalagi kalau ranknya lagi naik. Nah itu Fis yang terjadi di 15 Agustus 1945. Jepang udah nyerang sekutu, tapi di sini mereka masih diem-diem aja. Para pemuda kayak Paulus Saleh, Soekarni, Bung Karno tuh denger radio gelap, jadi mereka tahu duluan. Mereka tuh panik, Fis. Tapi bukan kayak panik biasa. Tapi bayangin kalau kamu mau ulangan, tapi buku catatanmu tuh tinggal di rumah. Jadi mereka paniknya kenapa sih? Mereka tuh takut Bung Karno sama Bung Hatta itu didemi terus sama si Jepang. Soalnya si Jepang ini masih mau mereka untuk tenangin si rakyat. Sementara para pemuda itu gak mau kalau proklamasinya itu sama PPKI, soalnya itu bentukan si Jepang. Kayak gitu. Jadi nih, kalau menurut PPKI, proklamasi itu kayak hadiah gitu ya dari Jepang gitu ya. Bener tuh. Nah, gara-gara itu, tanggal 16 Agustus 1945, mereka mengamankan istilahnya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mengamankannya pakai tanda kutip. Iya sih, mereka bilangnya mengamankan, tapi ya itu masih aja ada penculikan. Mereka dihormatin, tapi bukan ditebuskan ke penjara. Katanya ya, si Pak Hatta itu masih pakai piyama loh pas waktu diculik. Yang bener aja kamu Ahmad, ngaco deh. Terus nih, di Rengas Dengklok itu ngapain aja? Mereka mabar kah? Atau malah ngopi bareng? Waduh. Ini Fis, gak cuma di situ. Di sana itu terjadi perdebatan sangat sengit antara yang muda sama yang tua. Yang muda itu ngotot langsung bilang kayak, Pak, proklamasinya hari ini dong. Terus Bung Karno gimana? Nah, Bung Karno masih kalem tuh di situ. Ala-ala kiai yang lagi ngajar santri, beliau bilang gini, kemerdekaan bukan soal cepet-cepetan, tapi ketepatan. Oke, kita break bentar ya. Nah, jadi fun fact-nya di podcast kali ini, kan Afis bawa tuh pisang goreng. Nah, kalau pisang goreng itu dimakan, dia bakalan infinity tau, alias gak bakalan habis. Cobain ya. Gimana nih sobat? Muncul lagi gak nih pisangnya nih? Saya enak sih. Bukan itu ya. Coba ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4. Loh, malah tadi 5. Jadi malah berkurang dong, bukan bertambah. Ini kan tambah-tambah lagi ya. Iya dong Mas Ahmad, itu kan ya cuma gimmick dari kita buat Mas Ahmad sama Mas Zikra. Karena dari tadi kan gak ada yang makan nih. Gak ada yang makan, nyobain lah pisang goreng dari saya. Oke, selesain dulu ya breaknya. Kan kita udah nyari suasana nih. Kita lanjutin yuk ke pembicaraan kita selanjutnya. Tapi pemuda di sana itu udah kayak air mendidih yang nggak dimatiin gasnya. Sampai ada yang ngacungin pedang pada si golongan tua. Mereka sampai bilang, kalau nggak proklamasi malam ini, kami bunuh dulu sebelum kami bunuh diri. Seru juga ya. Berarti Rengas Dengklok itu serius banget ya mereka itu. Iya, Fis, ini bukan hewan. Beneran dong, taruhannya nyawa loh. Tapi tenang semuanya, ada Ahmad Subarjo.
Beliau ini golongan tua tapi dihormati sama pemuda. Dia berjanji bahwa besok 17 Agustus 1945 jam 10 pagi ya, proklamasi itu akan selesai dan beliau yang bertanggung jawab. Dan sumpahnya nggak main-main loh ini. Subhanallah siap hati kalau ingat. Berarti ibaratnya nih ya, iya kayak jembatan yang menjembatani antara golongan tua dan juga golongan muda berarti ya. Nah, cepat banget Luis. Bisa aja kalau gitu. Setelah sepakat, mereka balik ke Jakarta tuh. Balik Brin. Tapi sampai Jakartanya itu jam 11 malam. Dan di kantor itu udah dijaga sama penjaganya Jepang. Penjaga rahasia. Namanya itu Kempeitai. Terus mereka tuh ngungsi kemana? Ke rumah sama nama Davis. Dia ini perwira tinggi Jepang yang pro kemerdekaan. Loh, Jepang? Itu berarti pro kita. Iya, bahkan Maeda masih ngasih rumahnya ke kita buat tempat rapat. Plus mesin tik. Jadi rumahnya tuh aman dan juga nggak bisa jaga sama Kempeitai. Jadi malam itu juga di rumahnya si Maya ini mereka tuh nulis teks proklamasinya. Tapi ini bukan kayak kerja pokok santai. Emang kenapa? Drama lagi. Drama lagi dong. Kali ini soal cuma satu kalimat. Soekarno tulis konsep pertama, bis. Isinya, kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu kenapa? Menurut kan udah bagus sih. Kenapa lagi tuh sama tulisan itu? Haka protes, Hafiz. Katanya, itu sih milik rumusannya Jepang dong. Gak boleh. Nanti dikira kita dikasih kemerdekaan sama mereka. Wah, bener juga. Jadi gimana dong? Nah, Soekarno dari ruang depan teriak, jangan pakai kami bangsa Indonesia, pakai kami rakyat Indonesia. Wah, jadi dia tuh nyerocos di luar ruangan gitu ya? Ya, akhirnya si Hatta yang memakai ulang. Jadilah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi itu kan hampir sama kayak tulisan awal Bung Karno. Iya, Sab, bedanya tipis emang. Tapi penekanannya beda kata rakyat dari bangsa. Jadi tetap kuat. Nah, terus masalah tanda tangan nih. Siapa yang tanda tangan? Nah, ini seru, Fis. Si golongan tua itu maunya tanda tangannya itu rame-rame. Biar kalau ditangkap Jepang itu rame-rame juga. Tapi si pemuda itu maunya cuma si Soekarno sama si Hatta. Alasannya apa tuh? Biar proklamasi ini jelas seluruh rakyat, bukan milik panitia binaan Jepang. Akhirnya solusinya brilian. Soekarno dan Hatta yang tanda tangan, tapi itu ditentukan sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Itu tuh masalah. Itu baru namanya mewakili semua rakyat. Ya. Terus siapa yang ngetuk naskahnya? Bung Karno. Bukan, saya Melik dong. Oh, ingat. Nama itu kayaknya sering deh muncul di sejarah. Iya, naskah tulisan tangannya si Soekarno itu diketik ulang sama si Mayuti. Nah, ada perubahan kecil tapi ya contohnya kayak tempo jadi tempo, saksama jadi cakap, itu ejaan jadul namanya. Itu zaman-zamannya Suwandi. Jadi yang dibacakan di Pegangsaan Timur yang mana? Yang versi ketikan Sayuti. Jadi dia pahlawan, cuman gak ikut konsepnya aja. Berarti nih, kalau nggak ada Sayuti, teks proklamasi itu bisa telat dong. Bisa jadi nih, Fis. Karena waktu itu pesintiknya cuma satu. Nah, dan yang jago ngetik itu si Sayuti. Bayangin kalau yang ngetik jadi kabel saya. Oke, sebelum kita tutup, dua narasumber keren kita kasih satu pesan singkat dong buat pendengar. Nah, saya sih ya belajar bahwa perbedaan pendapat itu boleh, ya kan? Golongan tua dan muda waktu itu sampai mau baku hantam. Tapi ujungnya mereka duduk bareng dan hasilnya 45 kata yang mengubah dunia. Kalau Mas Ahmad nih, gimana? Kalau dari aku sih ya, sejarah itu jangan dianggap serem. Kadang sejarah itu bisa lucu, kadang absurd, kadang juga penuh drama. Tapi kalau bukan karena momen Deadlock ataupun malam itu, mungkin Indonesia nggak bakal merdeka sampai sekarang. Puitis juga lah, Mak. Hah, jangan bisa aja loh beda. Itu saya dapat dari Stratford guys. Oke. Terima kasih buat Mas Zikra dan Mas Ahmad nih yang udah mau ngobrol santai nih bareng kita. Sama-sama, Hafiz dan Sabrina. Jangan lupa follow podcast
ngobrol santai sejarah dan share ke teman-teman yang masih mikirin bahwa sejarah itu bikin ngantuk. Karena sejarah itu seru loh kalau dikisahin sama orang yang tepat. Dadah, sampai jumpa.